Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua kawan-kawan? Pada tutorial Siskudes kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana ketidaksesuaian hasil pencatatan ketika teman-teman melakukan input SPP definitif yang kemudian teman-teman melanjutkan dengan melakukan proses input pengembalian jika ada sisa. Nah, untuk lebih jelas maksud dari apa yang saya sampaikan, simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini kepada teman-teman yang lain agar video ini dapat lebih bermanfaat dan berkembang. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan sampaikan dulu bahwa baik kegiatan maupun jumlah yang ada pada video ini adalah sekedar contoh saja teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Operator pada tanggal 2 bulan Februari menerima informasi dari PKA untuk membuat SPP untuk pengadaan laptop. Nah, SPP ini oleh operator desa itu diinput menggunakan SPP definitif. Jadi pada tanggal 2 operator menginput SPP dengan pengadaan SPP pengadaan laptop dengan jumlah 10 juta rupiah yang dengan rincian ketika kita cetak adalah seperti ini teman-teman. Jadi nilainya adalah 10 juta dengan potongan PPN 900.000 dan potongan PPh 22 sebesar 100.000. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan hitungan pajak yang sebenarnya. Jadi ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, jumlah yang dibayarkan adalah 9 juta. Jadi totalnya adalah 10 juta yang dikurangi dengan pajak sebesar PPN 900 dan PPh 100, jadi total pajaknya adalah 1 juta pada tanggal 2 Februari. Nah, kemudian kalau kemudian kita lihat pada catatan buku kas tunai, maka yang akan tampil adalah saldo menjadi 1 juta. Jadi saldo 1 juta ini adalah saldo dari pajak laptop tadi yang belum dibayarkan. Nah, kalau kita lihat ini tanggal 2 ini adalah tanggal SPP, teman-teman. Kemudian tanggal 3 ini adalah tanggal penarikan anggaran, penarikan dana dari bank. Kemudian tanggal 6 ini adalah tanggal pencairan SPP. Nah, saldo 1 juta ini adalah merupakan saldo pajak dari perhitungan nilai laptop 10 juta tadi teman-teman. Nah, ternyata teman-teman 2 atau 3 hari kemudian ternyata operator ini mendapatkan informasi bahwa laptop tersebut ternyata setelah dihitung oleh PKA dan juga oleh Kaur Keuangan, ternyata harganya adalah totalnya adalah 9 juta dengan jumlah PPN yang 400.000 dan PPh-nya 100.000. Maka nilai laptopnya neto 8.500.000 dan jumlah harga laptop yang sebenarnya 9 juta. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman, termasuk perhitungan pajaknya ini juga sekedar contoh untuk memudahkan saja. Nah, otomatis karena tadi SPP-nya, kalau kita tutup kembali, kalau kita lihat di SPP-nya tadi, SPP-nya adalah definitif tadi. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat, nah ini adalah SPP yang sudah dicairkan, adalah nilainya 10 juta dengan pajak totalnya 1 juta.
kemudian 2-3 hari operator mendapatkan info ternyata harganya tidak 10 juta tapi 9 juta. Maka yang biasa dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan pengembalian sisa dana dari nilai 10 juta ke nilai 9 juta. Maka teman-teman pasti rata-rata akan melakukan pengembalian sisa 1 juta tersebut ke bendahara dengan cara melakukan input pengembalian. Nah, ini akan coba saya praktekkan teman-teman. Ini, nah misalkan belanja tadi, misalkan yang laptop tadi, misalkan 2 hari setelah pencairan, yaitu pencairannya tanggal 6, ternyata 2 hari kemudian atau tanggal 8 ini ada pengembalian sisa 1 juta karena harga laptopnya ternyata totalnya 9 juta. Biasanya akan di input seperti ini teman-teman, pengembalian sisa pengadaan laptop. Ini penyetornya misalkan adalah PKA gitu ya, ini nama PKA nya, kemudian kita cari dengan laptopnya tadi nilainya 10 juta dengan pengembalian 1 juta. Oke. Nah, biasanya teman-teman akan melakukan input begini. Nah, kalau teman-teman melakukan input seperti ini, maka yang terjadi adalah pasti akan mengalami ketidaksesuaian pada pencatatan. Nah, kita buktikan teman-teman. Coba kita buka terlebih dahulu adalah laporan realisasinya. Kita buka dulu laporan realisasinya teman-teman. Nah, ini teman-teman laporan realisasinya. Untuk laptop tadi ada di kegiatan kemudian sarana tetap. Ini teman-teman 10 juta dengan realisasi 9 juta. Jadi kalau dilihat dari laporan realisasi maka sudah sesuai dengan ini teman-teman, karena realisasinya yang sebenarnya adalah 9 juta. Maka di laporan realisasi sudah betul. Tapi akan menjadi tidak sesuai ketika teman-teman melihat pencatatan laporan pada buku kas tunai. Teman-teman. Nah, ternyata setelah kita lihat pada buku pembantu kas tunai, saldo kas tunainya menjadi 2 juta. 2 juta ini penjelasannya apa? 2 juta ini adalah yang 1 juta adalah potongan pajak dari nilai laptop yang harganya masih 10 juta. Dan yang 1 juta adalah jumlah dari sisa pengembalian belanja laptop. Yang awalnya 10 juta menjadi 9 juta. Jadi sisa 1 juta hasil dari pengembalian dan hasil dari penginputan pada menu pengembalian. Jadi totalnya 2 juta. Padahal teman-teman, kalau buku kas ini harusnya betul, ini saldonya tidak 2 juta, tapi 1.500.000. Yang 1 juta adalah pengembalian sisa dari pengadaan laptop, yang 500 adalah pajak yang hasil perhitungan dari jumlah laptop yang nilai yang sebenarnya, yang 9 juta. Nah, itu teman-teman ketika teman-teman melakukan input SPP definitif, kemudian ada sisa, kemudian teman-teman melakukan input pengembalian, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara buku kas tunai dengan laporan pertanggungjawaban atau laporan realisasi. Nah, dan ini ketika teman-teman lihat di buku pembantu pajak, ini menjadi saldonya tetap 1 juta, tidak berubah menjadi 500.000. Jadi nilai pajak 1 juta itu yang hasil dari nilai yang 10 juta akan selalu melekat dan akan menjadi saldo yang menjadi sebuah saldo pajak dan menjadi kewajiban pajak yang harus dibayar karena terhutang.
Padahal pajak yang sebenarnya besarannya hanya 500. Itu teman-teman, ketidaksesuaiannya seperti itu. Jadi ketika seperti ini, ketika kita buka pada laporan kekayaan milik desa atau laporan neraca, maka di sini akan terbaca, nah ini teman-teman, saldo kasnya 2 juta. Lalu kemudian untuk hutang pajaknya 1 juta, bukan 500.000. Nah, itu yang menjadi ketidaksesuaian pencatatan. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus bisa memahami di saat seperti apa harus memilih yang namanya SPP Panjar, dan di saat seperti apa teman-teman harus membuat SPP definitif. Teman-teman harus bisa mempelajari regulasinya. Nanti kapan-kapan akan kita buatkan videonya terkait dengan SPP Panjar maupun definitif. Tapi yang jelas, ketika teman-teman sudah memutuskan membuat SPP definitif, maka jumlahnya harus sudah sama dengan nilai pengadaan barang jasa atau nilai SPJ. Karena SPP definitif ini adalah SPP yang digunakan untuk pengadaan barang jasa atau SPJ yang sudah ada atau sudah tersedia. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memahami, dan jika masih belum memahami, teman-teman bisa melakukan kontak atau melakukan komen pada kolom komentar video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.